Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak, para pembina, pelatih, dan seluruh anggota Pramuka Kota Bogor yang saya banggakan, khusus kepada para pembina, juga pelatih di yayasan atau di depan Yayasan Al Mustari. Pertama-tama kita sebagai manusia yang beriman, mari kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala sebagai anggota Pramuka yang mengaku bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi mari kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berbagai fasilitas hidup dari Allah, sehingga kita sama-sama bisa memperingati Hari Gerakan Pramuka ke-59 tahun 2020. Sejak pertama kali diperingati Hari Pramuka, yaitu pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Kakak yang saya hormati, kakak yang saya banggakan, Hari Pramuka untuk tahun 2020 secara nasional mengambil tema peran Pramuka ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID dan bela negara. Tema ini tersebut juga menjadi tema utama seluruh aktivitas dan kegiatan Gerakan Pramuka pada tahun 2020. Tidak terkecuali termasuk Gerakan Pramuka di Kota Bogor. Tema tersebut adalah perwujudan dan semangat para pramuka untuk ikut membantu menanggulangi bencana COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan, menjadi masalah dalam berbagai kegiatan manusia. Bukan hanya di Kota Bogor, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kakak yang saya hormati, Gerakan Pramuka ini lahir 59 tahun yang lalu, adalah merupakan suatu organisasi pendidikan, atau tepat lengkapnya nama organisasi ini adalah Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Organisasi pendidikan ini tentu juga non-formal untuk melengkapi pendidikan informal di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, serta pendidikan formal di institusi lembaga pendidikan formal di semua sekolah, termasuk juga sekolah Yayasan Al Mustari. Saya pikir sudah sangat tepat sekali Gerakan Pramuka ini harus sinergi dengan pendidikan, atau saya sampaikan berulang-ulang, ketika pendidikan ini segera mengakselerasi tujuannya, yaitu mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki sikap mental yang baik, sehat jasmani, rohani, sekaligus juga memiliki jiwa sikap demokratik. Oleh karena itu sangat pantas dan sangat ideal sekali harus melakukan kerjasama pembinaannya dengan Gerakan Pramuka. Jadi oleh karena itu kakak-kakak yang saya hormati, meskipun Gerakan Pramuka ini merupakan suatu organisasi pendidikan dan bukan organisasi bantuan sosial, tetapi pada kenyataannya Gerakan Pramuka tetap aktif melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial, bakti masyarakat, dan membantu pembangunan masyarakat. Oleh karena itu sejalan dengan kode kehormatan Gerakan Pramuka berupa Dwi Satya dan Tri Satya, serta Dwi Dharma maupun Dasa Dharma Pramuka. Oleh karena itu saya sangat berharap seluruh aktivitas gerakan sosial, gerakan masyarakat dilakukan atas dasar ketulusan, keikhlasan sesuai dengan sumpahnya Pramuka.
Namun yang bagian utamanya adalah untuk memerankan, menekankan kepada para pramuka agar dapat menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri serta ikut membangun masyarakat. Kakak-kakak, para andalan, baik pembina, pelatih, dan semua anggota pramuka di Kota Bogor. Kita di Kota Bogor melakukan kegiatan bakti sosial yang dilakukan pramuka selain untuk membantu dan sinergi dengan program pemerintah Kota Bogor juga merupakan sebuah upaya pendidikan karakter. Kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan program yang telah tersusun oleh Gerakan Pramuka di Kota Bogor yang terstruktur sampai ke tingkat Warang sampai ke tingkat gugus depan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kegiatan-kegiatan ini dilakukanlah untuk menumbuhkan kaum muda yang berkepribadian, yang beriman, kemudian juga bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, peduli, dan intinya memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa. Itulah sebabnya Pramuka Kota Bogor dalam situasi wabah COVID-19 ini selalu tanggap dan mengambil sikap mewarnai terhadap program-program pemerintah. Antara lain kita melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pola hidup sehat, harus memakai masker setiap keluar rumah, sering-sering cuci tangan, dan selalu mengajarkan untuk jaga jarak. Namun demikian, kakak yang saya hormati, saya sangat berpesan bahwa apapun yang kita lakukan adalah merupakan sumpah kehidupan pramuka. Jadi kita diajarkan lewat dasar dharma untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua juga diajarkan kita untuk cinta alam dan cinta sesama. Jadi kalaupun kita melakukan berbagai edukasi kepada masyarakat adalah sebagai bentuk atau perwujudan cinta terhadap sesama. Kemudian pramuka juga punya sumpah sebagai patriot yang sopan dan juga kesatria. Lakukanlah dengan benar-benar bersikap sebagai kesatria, membantu terhadap sesamanya. Kemudian juga patuh dan suka bermusyawarah. Ini juga bagian yang harus diwujudkan dalam kegiatan hari-hari. Bagaimana kita patuh terhadap protokol kesehatan, patuh terhadap ajakan para pembina, pelatih, dan semua juga bisa dilakukan lewat kegiatan musyawarah. Termasuk kakak yang saya hormati, ajarkan mungkin kaitan dengan rela menolong tabah. Ini bagian juga yang harus kita lakukan dalam situasi seperti sekarang. Rajin, terampil, gembira, ini terlepas situasi COVID, pendidikan harus tetap jalan. Untuk pramuka tetap dilakukan lewat weekend, lewat kegiatan daring, maka seluruh kegiatan kepramukaan di Kota Bogor itu tetap dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kakak-kakak yang saya hormati, saya banggakan. Jadi saya sangat berharap lewat kegiatan tema hari ini, lewat tema tahun sekarang, bagaimana kita tetap mewujudkan sebagai anggota pramuka yang suci pikirannya, suci perkataannya, dan suci perbuatannya. Mudah-mudahan kakak yang saya hormati, saya banggakan lewat kegiatan HUT Pramuka atau Hari Pergerakan Pramuka ke-59 ini, saya sangat berharap bahwa kita terus melakukan memperkuat kekuatan di pramuka ini dengan kegiatan-kegiatannya dan sekaligus juga tetap menjadi sebuah contoh untuk kepentingan organisasi lain, menjadi contoh untuk para pribadi-pribadi non pramuka. Dan saya ingin tetap pramuka menjadi organisasi yang penggerak kebaikan. Oleh karena itu terima kasih lagi kepada Yayasan Al-Mustari yang telah juga menjadikan kegiatan pramuka pilihan wajib di sekolahnya. Mudah-mudahan ini akan lahir para generasi hebat dari persekolahan ini, tidak sekedar memiliki pengetahuan,
tapi juga memiliki sikap mental yang baik, seperti diajarkan oleh pramuka tadi, suci dalam pikirannya, suci dalam perkataannya, dan suci dalam perbuatannya. Selamat Hari Gerakan Pramuka ke-59. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kemudahan dalam melaksanakan hidup ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di acara Maso yang ketiga. Kali ini akan mengambil tema HUT Pramuka yang ke-59. Ya, langsung saja di samping saya ada pembina putra dari SMP Islam Al Mustari. Silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Yatu Derajat, biasa dipanggil Kak Iyat kalau di Pramuka. Gimana Pak? Ya. Nah, setelah itu di sampingnya ada Pratama Putri yang diwakilkan oleh Rizky Fitriana. Silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriana Alif. Saya perwakilan dari Pratama Putri SMP Islam Mustari. Dan di sebelah saya ada Pratama Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Muhammad Rafi Maulana mewakili Pratama Putra SMP Islam Al Mustari. Ya, demikianlah perkenalan dari Pratama Putra dan Pratama Putri. Sekarang kita akan berbincang-bincang tentang Pramuka. Nah, dari pembinaannya terlebih dahulu. Ya Pak. Kak Iyat, coba ceritakan pengalaman dari awal menjadi pramuka sampai menjadi pelatih pramuka di salah satu sekolah ini. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi memang untuk Pramuka ini saya mengawali memang dari siaga Pak, dari zaman SD lah gitu kan, SD kelas 5, kelas 6. Lanjut ke Penggalang masih aktif walaupun memang Penggalang hanya 1 semester pada saat itu karena yang ikut Pramuka pada saat itu masih sedikit Pak. Ya. Putra itu hanya 3 orang, jadi otomatis ya kondisi seperti itu akhirnya saya keluar gitu, tidak aktif kembali. Kemudian dilanjut ke SMA di Penegak. Golongan Penegak ini memang sangat aktif, mulai suka pramukanya di situ, Pandega di perguruan tinggi lanjut, bahkan sampai ke pengurus Dewan Kerja pun, Dewan Kerja Ranting Tanah Sareal, kemudian Dewan Kerja Cabang Kota Bogor, sampai setelah habis usia peserta didik lanjut kembali ke golongan pembina, direkrut menjadi pengurus Keluarga Kota Bogor dan beberapa kali membina di beberapa sekolah dan terakhir di sini Pak. Itu Ya. pembina. Nah, sekarang Bapak akan menanyakan tentang suka duka dari anggota pramuka. Silahkan dari Raffi dulu, suka dukanya menjadi anggota pramuka itu seperti apa? Banyak sukanya atau banyak dukanya? Banyak sukanya. Nah, secara sukanya itu dalam hal seperti apa? Menyenangkan karena dapat teman banyak di luar sana kalau misalnya lomba. Ya, kalau dalam lomba itu dapat pertemanan banyak ya, Ya. kenal sama sekolah-sekolah lain. Nah, sekarang giliran Rizky Fitriana. Banyak sukanya karena bisa, nggak bisa ngomongnya kalau karena bisa dapat banyak pengalaman, mendapatkan banyak teman juga. Ada nggak dukanya selama menjadi anggota pramuka ini? Banyak apa ya?
dukanya seperti apa supaya teman-teman kalian bisa tahu dan bisa mengerti ternyata jadi pramuka itu tidak selamanya menyenangkan tapi ada dukanya. Tapi dukanya mungkin tidak banyak ya kali ya, tidak seperti yang menyenangkannya kali ya. Coba sekarang dukanya menjadi pramuka itu ada nggak? Apa dukanya dia? Ada, kadang kalau misalkan latihan sampai sore suka dimarahin. Dimarahin orang tua atau dimarahin guru atau dimarahin pembinanya? Dimarahin orang tua sih paling sering. Oh ya. Kalau Raffi sendiri gimana? Dukanya menjadi anggota pramuka ini? Ya sama gitu Pak, sering dimarahin. Sering dimarahin juga ya. Nah sekarang dari Kak Iya, ini kan pramuka ini kan menjadi ekskul wajib bagi seluruh sekolah-sekolah terutama di SD dan SMP. Dan banyak sekali membangun karakter-karakter di bidang pramuka itu, diantaranya karakter gotong royong, disiplin dan lain sebagainya. Adakah karakter khusus yang akan dibangun kepada siswa-siswi SMP Islam Al Mustari ini? Ya, baik Pak. Memang untuk pembinaan pramuka, khususnya pramuka golongan penggalang yang notabene adalah di SMP. Jadi dasar pembinaannya ini kita mengacu kepada Trisatya dan Dasadharma Pak yang utama. Jadi itu menjadi landasan moral dan memang menjadi pegangan semua anggota pramuka yang secara khusus memang nanti ya kami ingin di pembina ini anggota pramuka di SMP Islam Al Mustari menjadi sosok pelajar yang secara sukarela berbakti kepada agama, orang tua, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Mulai belajar dari awal keikhlasannya dulu dan kemudian menyukai hal tersebut lalu bisa mengembangkan agar lebih baik lagi gitu Pak untuk modal mereka bekal nanti ke jenjang berikutnya bahkan turun di masyarakat. Ya. Pramuka ini kan dikenal dengan moto Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan. Gimana menurut pandangan Kak Ayat tentang moto itu bagi sekolah SMP Islam Al Mustari ini? Ya, untuk moto pramuka Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan itu sangat mendalam artinya Pak. Ya. Tidak hanya dikaitkan dengan perilaku kita semua dalam kehidupan sehari-hari, namun juga akan sangat terkait dengan agama, kemudian kehidupan kita bermasyarakat, sangat terkait dengan hal itu. Oleh karena itu, pasti dalam wadah pendidikan ini sangat terkait implementasinya dalam aplikasi di pramuka dan pasti akan sangat menunjang bagi adik-adik anggota pramuka untuk bisa berpacu berprestasi di dalam sekolah begitu Pak. Nah, sekarang saya akan menanyakan kepada Pratama Putra. Prestasi apa yang telah diraih selama menjadi anggota pramuka? Apakah sudah berprestasi atau belum? Sudah Pak, yang lomba di Cibubur, lomba ranking 1. Lomba ranking 1 di Cibubur ya? Sama itu juga. Pesertanya mereka Pak. Nah, berarti kan membanggakan diri sendiri dan orang tua tentunya ya. Nah, selain itu, apakah masih diterapkan dasar dharma ini di rumah selama pandemi ini? Masih. Di antaranya apa aja? Misalkan, apakah masih? Kan kalau dalam pramuka kan terkenal dengan karakter, disiplin, gotong royong, riang, gembira dan lain sebagainya. Selama pandemi di rumah ini, dalam pramuka, apakah masih diterapkan ilmu-ilmu itu? Masih Pak. Di antaranya apa aja? Seperti salat tepat waktu di rumah, terus membantu ibu, Membantu kedua orang tua dan lain sebagainya ya. Nah, kalau dari Rizky sendiri gimana? Iya, sama contohnya kayak dasar yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kayak menjalankan sholat, mengaji, yang kayak gitu. Berarti masih diamalkan ya di rumah ini ya? Nah, ini berarti kayak pengamalan dari dasar dharma itu kan ternyata di pramuka itu sangat aktif sekali ya, di rumah mereka masih mengamalkan. Dan kemungkinan kalau semua anggota ini memahami dasar dharma seperti itu, anak-anak SMP Islam Al Mustari akan lebih maju daripada yang sekarang ini. Nah, sekarang saya akan tanya kepada Raffi. Raffi tergabung dalam Pasus SMP Islam Al Mustari ya? Ya. Nah, sebagai Pasus itu pelajaran apa yang dapat diambil? Semenjak saya masuk Pasus jadi sering
semangat gitu Pak, kurang Semangat, ya. terus kerja keras gitu. Iya, kerja keras. Semangat dan kerja keras ya. Nah, kalau untuk Rizky sendiri gimana? Dari Pasus itu banyak banget pelajaran bisa diambil dari kedisiplinan, kebersamaan, kekeluargaan, terus lebih semangat lagi sih. Lebih semangat lagi. Nah, untuk Kak Iyat, sebentar lagi kan kita akan memperingati ulang tahun Pramuka ya, yang ke-59. Nah, rencana apa ke depannya dalam Pramuka SMP Islam Al Mustari tersebut? Ya, baik, untuk rencana ke depan memang kita dalam menyambut Hari Pramuka ini, dan kebetulan juga memang agak sulit ya Pak ya, kaitannya dengan adanya pandemi ini, kita juga sulit untuk bertatap muka, apalagi kaitannya dengan latihan pramuka kan seharusnya memang ya ketemu kemudian kita praktek dan sebagainya. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini bagus juga Pak, baik dari kami pembina, kemudian peserta didik dan orang tua, yang pada dasarnya memang ketika pengamalan dasar dharma dan trisatya ini harus dijalankan, ya seharusnya memang harus ada di bawah bimbingan orang tua juga Pak. Baik, walaupun memang nanti dalam pengisian SKU contohnya di situ kan nanti bisa dilakukan secara daring, kemudian atas dasar di bawah bimbingan orang tua. Walaupun memang nanti ya kalau untuk bertatap muka susah gitu Pak, atau misalnya kesempatannya kecil lah gitu kan. Paling seperti itu gitu Pak kondisi sekarang. Berarti di rumah anak-anak juga masih bisa mengisi SKU ya, walaupun Masih bisa, tidak perlu masih ke bisa. sekolah ya. Masih Dengan bisa. bimbingan orang tua dan selain itu ada misalkan ada guru ngaji dan lain sebagainya ya. Betul, ya, Pak. Tentang agama berarti ke guru ngaji tentang keamanan, lingkungan, terusnya ya, ke masyarakat pengurus RT RW ya. begitu Pak. Nah, untuk selanjutnya ini HUT Pramuka ini biasanya kalau dalam tidak dilaksanakan seperti apa? Ya. Kalau tidak masa pandemi ini. Benar, ini spesial Hari Pramuka dalam kondisi pandemi. Kebetulan kalau dari agenda Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor ini akan melakukan live streaming Hari Pramuka tingkat Kota Bogor yang terfokus di Sekretariat Kuarca, lalu tersebar juga nanti di setiap kuartir ranting atau kecamatan, melakukan live streaming di setiap tempat itu gitu Pak. Ya memang acaranya sederhana tapi tidak menutup hikmatnya dari Hari Pramuka ini gitu Pak. Ya. Kalau normal kan ya upacara besar-besaran, atraksi dan sebagainya, sekarang dengan kondisi ini ya nggak bisa gitu Pak. Ya. Hanya seperti itu konsepnya. Berarti kalau misalkan tidak dalam pandemi ini kita sering mengadakan upacara, atraksi dan lain sebagainya ya, tentunya sangat meriah sekali. Nah, berhubung sekarang ini lagi musim pandemi, ini berarti dilaksanakan dengan daring ya. Nah, di tingkat kota. Ya. Untuk siswa-siswi sendiri, ini selama akan melaksanakan HUT Pramuka, kegiatan apa yang akan kalian lakukan untuk memperingati HUT Pramuka tersebut? Membuat video ucapan hari ulang tahun Pramuka. Ya, kalau untuk Raffi sendiri apa yang akan kamu lakukan di acara HUT Pramuka yang ke-59 ini? Bikin sawah Pak. Bikin video juga. Nah, video ini nanti akan ditayangkan di mana? Di Instagram. Di Instagram masing-masing ya. Berarti mengamalkan dengan benar-benar ini ya. Jadi membantu atau memotivasi teman-teman yang lain ya. Nah, ini Kak Iyat sebagai pembina, apakah ada kebanggaan dalam diri sendiri dalam melatih pramuka ini? Ya sebenarnya untuk kebanggaan pasti Pak, karena memang bisa mengaplikasikan ilmu, kemudian kita bisa berbagi-bagi pengalaman juga kepada adik-adik. Ya intinya kami ingin generasi kita, adik-adik kita bisa lebih baik dari kita lah Pak. Gitu kan, apa yang kita udah alami, kita salurkan ilmunya dan mudah-mudahan mereka menyerap bisa lebih baik lagi ke depan. Karena tantangan ke depan kan lebih tinggi lagi apa ya, lebih kita gitu kan. Susah lagi. Nah, untuk Rizky lagi. Setelah pandemi ini berakhir atau berlalu, kira-kira harapan apa untuk Pramuka SMP Islam Al Mustari ini? Apa Rizky? Latihan lagi. Pengen berkemah lagi. Pengen latihan lagi, pengen berkemah dan lain sebagainya ya. Pokoknya kegiatan berjalan normal seperti sedia kala. Kalau untuk Raffi sendiri gimana? Pengen bertatap muka lagi Pak.
pengen ikutan lomba. Nah, selama pandemi ini tidak ada lomba tatap muka ya? Tidak ada sama sekali, berarti resmi melaksanakan daring semua Daring ya. semua. Ya. Kira-kira dalam melaksanakan daring ke pramuka ini ada kejenuhan nggak sih dari kalian sebagai siswa-siswi SMP Islam Al Mustari? Enggak sih Pak, malah lebih semangat gitu. Malah lebih semangat. Untuk Raffi sendiri gimana? Pak, lebih semangat. Lebih semangat dalam daring ini. Kira-kira semangat langsung mengaplikasikan dalam latihan di lapangan atau melalui daring ini? Di lapangan. Di lapangan, semangat di lapangan ya. Iya. Nah, sebagai pembina lagi Kak Yat, menurut Kak Yat lebih semangatan di lapangan atau di depan komputer? Kalau pramuka mah harus lapangan, Pak. Di lapangan ya. Bingung kalau depan komputer kita ngapain. Soalnya susah sekali Susah. itu ya Susah, konsep latihannya seperti itu ya. Ya. Nah, sekarang menjadi anggota pramuka itu harapannya kepada adik-adik gimana? Dari Rizky dulu. Semoga lebih baik lagi, lebih baik dari kita, terus Lebih semangat, ya lebih semangat, lebih lebih care, ya lebih dan lain sebagainya. Baik. Untuk Raffi sendiri gimana? Pengennya mah lebih anggotanya lebih banyak Pak. Lebih dari banyak. sekarang ini. Terus lebih semangat lagi, Ya, lebih kompak. ya lebih semangat, lebih kompak lagi ya. Pokoknya termotivasi. Nah, untuk Kayat sendiri, gimana caranya membuat anak-anak pramuka ini tidak bosan di masa pandemi ini? Ya, memang yang utama balik lagi Pak ke dasar kurikulum pramuka yaitu pengisian SKU. Itu berhubung dari ini kita nggak bisa tatap muka, otomatis itu yang akan kita tekankan di bawah bimbingan orang tua, kemudian juga agar bisa dalam proses pengisian dilakukan dengan benar, walaupun memang hanya divideokan, dikirim begitu, tapi tetap pengontrolan dan evaluasi akan terus dilaksanakan terhadap anggota pramukanya, Pak. Ya, sekarang Bapak mau lihat tepuk pramukanya ya? Siap. Nah, mungkin sudah lama sekali Bapak tidak melihat tepuk pramuka karena lagi masa pandemi Nggak ini. ada, ya. Nah, sekarang mungkin dari Kak Iyat dulu untuk Barengan aja Pak kita. barengan. barengan aja Biar Bapak. lebih mantap, Ya. Pak. Nah, Berapa kali? satu kali aja Oke, cukup. siap. Yang tentunya semangat. Ya. Coba sekarang 1, 2, 3 tepuk pramuka. Nah, luar biasa sekali semangatnya. Semoga terus ke depannya termotivasi sama adik-adik kelasnya juga mengikuti kakak kelasnya dan tidak lain adalah makin semangat dari sekarang ini. Kita kembali lagi ke pembahasan. Bentar lagi kan ini ada acara HUT pramuka. Setelah HUT ini mungkin ya, setelah HUT ini kira-kira siswa-siswi Al Mustari ini menurut prediksi akan bertambah atau kurang atau Anggotanya, tetap Pak. anggotanya Ya memang terutama dalam anggota Pasus ini ya. ya kami juga agak bingung Pak kaitan dengan kondisi daring seperti ini. Rasanya kalau jumlah anggota pasti lebih sedikit. Itu kami juga bingung juga gimana caranya menarik perhatian. Kita juga nggak tahu orangnya yang mana gitu kan. Kita tahu aja nggak pernah gitu Pak. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini kita juga mulai berpikir lagi Pak gimana strategi yang betul-betul bisa menarik anggota Anak-anak ya. murid-murid bisa masuk dalam anggota pramuka Lestari gitu Pak. Ya. Pesan-kesan yang akan disampaikan kepada anak didik semua khususnya SMP Islam Al Mustari apa Kak Iyat? Ya baik, dalam kondisi pandemi seperti ini dari kami tim pembina pramuka SMP Islam Al Mustari memberikan amanat kepada adik-adik siswa-siswi SMP Islam Al Mustari agar tetap semangat menjaga semangat terutama untuk belajar. Jangan sampai justru dengan adanya pembelajaran metode daring akan menurunkan minat dan motivasi adik-adik dalam belajar di rumah. Kemudian juga agar kepada orang tua bisa terus memperhatikan anak-anaknya, bisa memotivasi agar belajarnya lebih terus meningkat begitu. Dan jangan lupa tetap beribadah, jaga kesehatan, lalu jaga kebersihan lingkungan. Yang
pasti di rumah masing-masing. Untuk partisipasi dalam anggota pramuka, silakan bisa update terus di media sosialnya Pramuka SMP Islam Al Mustari. Dan untuk registrasi keanggotaan, insya Allah mungkin nanti akan mulai seriusnya ketika misalnya pandemi ini selesai dan mulai tatap muka langsung, itu baru pasti akan berjalan begitu. Kalau saat ini di informasi, lihat dicek informasi-informasi melalui Instagram saja begitu Pak. Nah, sekarang untuk Rizky, pesan apa yang akan disampaikan kepada teman-teman atau adik-adik kelas kamu? Silakan. Dulu Apa aja? Ya, misalnya selamat kepada adik-adik, selamat kami tunggu bergabungnya. untuk adik-adik dan teman-teman Yang kenceng. grogi. Oh, adik-adik dan teman-teman. Untuk adik-adik dan teman-teman ditunggu partisipasinya dan bergabung bersama kami di Pasus Al-Mustari. Nah, untuk Raffi sendiri, pesan yang akan disampaikan kepada teman-teman dan adik kelas kamu seperti apa? Untuk adik-adik, follow Instagram Pramuka SMP Islam Al Mustari seperti Amos. Oh, suruh follow Instagram Pasus SMP Islam Al Mustari. Nah, di situ terdapat banyak kegiatan-kegiatan pramuka, di antaranya Pasus dan pramuka-pramuka dalam kesehariannya. Untuk mengakhiri pembincangan pada hari ini, silakan mengucapkan HUT Pramuka ke-59. 1, 2, 3. Selamat Hari Pramuka ke-59. Mari kita ke depan bergerak membantu penanggulangan COVID-19 dan semangat bela negara. Tepuk pramuka. Mungkin cukup sekian perbincang-bincang kita. Kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.
Tetapi juga laksanakan dharma itu, insya Allah tinggal tunggu waktunya, kalian semua akan jadi orang-orang yang hebat dan membanggakan. Percaya? Yakin? Angkat tangan yang yakin dan percaya. Nah, tepuk tangan untuk semuanya.